Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu instruktur kenapa apabila kita mengirim artikel ke Turnitin, hasilnya bisa menjadi naik, tidak menjadi turun. Nah, ini biasanya karena kita sebelumnya atau mahasiswa sebelumnya pernah mengirim artikel ke Turnitin dan itu artikel tersebut tidak diminta untuk dihapus oleh Turnitin. Akhirnya artikel tersebut tersimpan di database Turnitin. Nah, apabila Bapak Ibu mengirim artikel yang sama untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka hasil cek plagiarismenya itu akan menjadi naik. Contoh misalnya ini artikel atas nama Relita Triana dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Sebelumnya dia pernah mengirim artikel ke Turnitin untuk dicek plagiarismenya dan mendapatkan hasil misalnya 40%. Nah, karena hasil tersebut belum sesuai persyaratan yang dipersyaratkan oleh institusi, misalnya 30% batas maksimal yang diperbolehkan untuk plagiasi, maka si Relita Triana ini memperbaiki artikelnya kemudian mengirim kembali setelah diperbaiki. Apa yang terjadi setelah dikirim kembali? Justru nilai plagiasinya itu naik menjadi 93%. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah apabila kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengeksklud artikel sebelumnya. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara tersebut, atau Bapak Ibu selain mengeksklud bisa juga mengirimkan ke administrator Poltekkes untuk menghapus artikel sebelumnya yang sudah tersave di Turnitin dengan menyebutkan paper ID yang ingin dihapus. Misalnya Bapak Ibu ingin menghapus artikel Relita Triana sebelumnya yang 40% ini supaya artikel keduanya yang dikirim tidak menjadi 93%, maka Bapak Ibu mengirimkan ID paper ke administrator Poltekkes untuk dihapus oleh Turnitin. Ya, jadi ID papernya ini. Yang pertama itu misalnya 16, 17, 52, 15, 20. Ini silakan dikirim via WA ke administrator Poltekkes, ID papernya, kemudian dituliskan untuk dihapus. Nah, kalau untuk mengeksklud, saya akan memperlihatkan caranya. Berikut, kita klik yang artikel ini, klik tulisan 93% ini, diklik, kemudian ini hasilnya, dia 93%. Bagaimana cara mengekskludnya? Bapak Ibu lihat di sini, kita klik ini 93%, kemudian klik lihat di samping kanan. Nah, ini dia artikel yang terdeteksi sama. Ini adalah artikel sebelumnya yang terdeteksi di Turnitin. Ini karena kita adalah induk kita adalah PPSDM Kesehatan dan yang terdaftar di Turnitin adalah PPSDM Kesehatan, maka dia terbaca bahwa artikel ini sama persis dengan artikel yang ada di PPSDM Kesehatan Kemenkes. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terdeteksi sama? Maka kita tinggal klik yang di bawah exclude source. Kemudian klik semua tulisan ini. Kemudian klik exclude. Nah, ini saya ulangi. Bapak Ibu klik ini tanda panah ke samping kanan ini. Bapak Ibu klik ini. Kemudian klik exclude source.
Kemudian Bapak Ibu klik yang ada tulisan warna merah, maka otomatis yang di bawahnya akan ikut tercentang. Kemudian Bapak Ibu klik ini yang warna merah ini, exclude 18. Nah, setelah diklik exclude, maka hasilnya akan menjadi 46%. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah semua, sudah menjadi 46%. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload hasilnya. Ini dengan mengklik ini, tanda panah ke bawah, tinggal diklik, kemudian klik current view. Kemudian maka hasil yang akan terdownload itu adalah 46%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu instruktur bagaimana kita melakukan exclude pada settingan sebelum kita men-scan atau pada saat kita membuat kelas di Turnitin. Misalnya saya sudah buat kelas ini, ada beberapa kelas yang saya buat. Ini misalnya kelas tes, kemudian kelas proposal, kemudian kelas jurnal. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya kita mengedit settingan di Turnitin. Nah, ini Bapak Ibu klik tulisan, lihat tulisan ini, more action. Kemudian Bapak Ibu klik tulisan edit setting. Nah, akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik ini optional setting. Nah, di sini ada semua settingan-settingan untuk kelas yang kita buat untuk mahasiswa atau akun student. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mengexclude daftar pustaka, nah, ini kita klik yes. Kemudian kalau kita ingin mengexclude quote dalam artikel yang akan kita scan, Bapak Ibu klik yes. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin misalnya ingin mahasiswa dapat melihat hasil yang mereka upload dengan menggunakan akun student, Bapak Ibu klik yes. Maka mahasiswa akan melihat hasil cek plagiarisme yang mereka upload ke Turnitin. Nah, ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan settingan semua itu di atas tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu tinggal mengklik submit. Tapi apabila Bapak Ibu ingin settingan yang Bapak Ibu buat tadi berlaku untuk semua kelas yang akan Bapak Ibu buat yang akan datang, Bapak Ibu tinggal mencentang ini. Would you like to save this option as your default to future assignment? Tinggal klik ini, ada kotak di sini, tinggal diklik. Kemudian Bapak Ibu klik submit. Nah, maka settingan itu sudah tersimpan di kelas yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Sekian info dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di video YouTube ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.